Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nur Fadila dengan NIM 230605110170. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai UAS dari interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai laporannya dengan judul kelompok saya yaitu Redesign UI UX halaman utama ain.com, penyederhanaan tata letak layout untuk mengatasi kepadatan informasi atau information overload. Di sini saya ingin meminta maaf terlebih dahulu dikarenakan saya take videonya menggunakan HP yang satunya untuk video dan HP yang satunya untuk menjelaskan laporannya. Karena kan saya tidak di rumah, jadi tidak membawa laptop. Di sini yang pertama saya ingin menjelaskan yaitu ada user persona. Yang pertama ada customer persona 1 yang bernama Budi Santoso dengan umurnya 42 tahun. Statusnya sudah menikah dan jenis kelaminnya laki-laki. Jabatannya yaitu Plant Manager atau Manajer Operasional. Alamatnya yaitu di Bekasi. Pendidikan terakhirnya yaitu S1 Teknik Industri. Goals-nya di sini yaitu mendapatkan pembaruan atau update berkala mengenai efisiensi operasional pabrik, manajemen rantai pasok supply chain, dan regulasi keselamatan kerja terbaru secara cepat. Yang kedua ada membaca ringkasan berita utama headline dengan instan di sela-sela jadwal pemantauan area produksi pabrik yang padat. Hambatannya memiliki waktu luang yang sangat terbatas di tengah jam kerja dan mengalami kelelahan visual atau cognitive overload, yaitu saat membuka portal berita karena tata letak halaman yang terlalu padat dan penuh dengan tumpukan kolom kecil. Solusinya yaitu pengoptimalan layout melalui satu elemen visual utama yang proporsional untuk memperkuat branding. Tata letak ini mempertahankan hierarki visual yang kuat agar pengguna dapat memindai top story secara instan tanpa terbebani elemen yang berlebihan. Yang kedua ada customer persona 2 yang bernama Kevin Wijaya, umurnya 29 tahun, status belum menikah, jenis kelaminnya laki-laki dan jabatannya Automation Engineer. Alamatnya di Tangerang Selatan, pendidikan terakhirnya S1 Matematika, Teknik Mekatronika. Goals-nya yaitu menemukan inovasi teknologi manufaktur terbaru, tren implementasi AI di industri, serta ulasan mendalam mengenai produk otomasi industri terkini. Yang kedua, mengkonsumsi konten edukatif teknik melalui format multimedia yang lebih interaktif seperti video riset atau podcast industri. Hambatannya yaitu merasa bosan dan malas membaca artikel yang disajikan dalam bentuk teks panjang, vertikal yang padat menyerupai gaya koran digital yang lama. Kesulitan menemukan daftar multimedia karena posisinya terdistraksi atau tenggelam oleh elemen konten lain di halaman web. Solusinya penyederhanaan navigasi melalui kategori yang terstruktur. Konten video disajikan secara ringkas pada homepage untuk kecepatan akses, sementara koleksi lengkap disediakan di halaman khusus video. Pendekatannya bertingkat ini menjaga efisiensi ruang vertikal dan membantu pengguna fokus pada konten teknis yang relevan. Ada yang terakhir customer persona yang ketiga bernama Citra Lestari, umurnya 35 tahun, jenis kelamin sudah menikah, jenis kelaminnya perempuan, jabatannya B2B marketing dan sales vendor manager. Alamatnya di Jakarta Barat, pendidikan terakhirnya yaitu S1 manajemen pemasaran. Goals-nya yaitu mencari kesempatan untuk memasang iklan perusahaan, banner atau sponsorship, memantau tren pasar B2B terkini, dan memanfaatkan layanan sponsor konten guna menjangkau klien potensial buyer pabrik. Hambatannya, iklan yang dipasang seringkali terkena efek banner blindness atau diabaikan pengguna karena tata letaknya yang memotong alur berita secara acak dan tidak teratur. Yang kedua, khawatir citra konten promosi perusahaannya terlihat mengganggu pembaca akibat tidak adanya batasan ruang iklan yang jelas. Solusinya yaitu penerapan slot iklan terstandarisasi maksimal 15% area layar yang diposisikan di luar
alur baca utama dengan pemisahan visual latar belakang abu-abu muda. Pendekatan ini efektif menghilangkan distraksi dan vendor blindness sehingga menjaga estetika situs tetap profesional serta memastikan kenyamanan pengguna dalam memindai konten tanpa terganggu oleh elemen promosi yang dominan. Yang kedua ada empati map canvas EMC yang bentuk diagramnya seperti ini. Yang pertama ada who are we empathizing with, yaitu insinyur, manajer operasional dan praktisi di bidang manufaktur, teknik, serta manajemen rantai pasok supply chain. Yang kedua ada buyer atau procurement officer pabrik yang mencari informasi vendor valid dan tren regulasi terbaru. Yang ketiga ada orang-orang yang membuka situs di tengah jam kerja padat dan membutuhkan informasi teknik secara instan. Yang kedua ada what do they need to do. Yang pertama memindai menu multimedia baris pertama dan memfilter topik spesifik industri baris kedua secara langsung. Yang kedua ada membaca top story di sisi kiri tanpa distraksi dan menilai relevansi iklan produk manufaktur secara cepat. Yang ketiga ada menemukan data B2B dan menu sign in dengan cepat melalui fitur pencarian di baris paling atas halaman. Yang ketiga ada what do they see, baris pertama untuk layanan atau media, video, podcast, CLL, dan baris kedua khusus untuk topik industri AI automation. Yang kedua ada sisi kiri mendominasi dengan visual top story, sedangkan sisi kanan diisi teks vertikal, let's updates, dan iklan terstandarisasi kurang dari 15% layar. Yang ketiga area more topic safety supply chain yang modern dengan batas kontainer jelas dan white space yang lega. Yang keempat ada what do they say. Situs ini sekarang terlihat jauh lebih profesional, menu media, topik industri, dan kolom pencarian sangat mudah ditemukan. Sekarang spanduk iklannya teratur di atas dan tidak lagi memotong artikel, jadi saya bisa fokus membaca berita utama. Yang ketiga ada format kartu, card UI di bagian bawah membuat saya nyaman memilih topik spesifik yang ingin saya telusuri lebih lanjut. Yang kelima ada what do they do, yang ada mengarahkan pandangan pertama local point langsung ke judul stop story yang dominan di sisi kiri halaman. Yang kedua membaca cepat kolom let's updates di kanan dan mengklik menu baris kedua untuk menyaring ceruk industri yang diminati. Yang ketiga ada menjelajahi topik tambahan di bagian bawah halaman secara nyaman berkat struktur visual yang kartu yang tegas. Yang keenam what do they hear, yaitu coba cek layout baru IN sekarang jauh lebih rapi dan kamu bisa mencari info vendor lewat filter topiknya dengan cepat. Informasi teknis di IN sekarang jauh lebih nyaman dibaca karena grid dan white space-nya sudah tertata dengan baik. Yang ketiga, bisikan industri yang terus menekankan pentingnya efisiensi waktu, otomatisasi, dan integrasi sistem digital yang serba cepat. Yaitu what do they think and feel. Page-nya beban kognitif berkurang drastis karena posisi iklan ditata rapi dan pemisahan jenis artikel menjadi sangat jelas. Yang kedua ada gauge, merasa lega dan tidak lelah mata karena adanya white space yang cukup serta implementasi card UI yang modern. Yang kedua merasa tenang dan produktif karena kehadiran kolom search instan membantu mereka menemukan tren industri tanpa takut ketinggalan informasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai user persona dan juga empati map canvas. Untuk customer journey map dan problem statement dan juga redesign akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Mohon maaf ya Ibu. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan mengenai customer journey map atau CJM. Untuk CJM yang digunakan pada website kami di sini adalah customer journey yang current state, di mana customer journey map ini berfungsi untuk memetakan pengalaman pengguna dari awal hingga akhir situs, termasuk apa yang mereka lakukan dan rasakan dari setiap perubahan yang ada. Nah, untuk pembahasan dari CJM ini dibagi menjadi 5 step untuk tiap poin-poinnya. Yang pertama di sini ada mengenai what is the customer thinking or feeling, mengenai apa yang dipikirkan dan dirasakan dari pengguna.
Step yang pertama di sini yaitu dari hasil customer persona di awal didapatkan jika saya atau customer itu membutuhkan pembaruan tren manufaktur dan regulasi B2B terbaru untuk bahan rapat pagi ini secara cepat, yang mana fokusnya tetap mendapatkan fokus dari websitenya, namun dengan cara yang lebih cepat. Kemudian yang di step keduanya yaitu banyak sekali teks dan kotak kecil di layar, mana berita utama yang paling penting untuk dibaca sekarang. Nah, dari masalah ini ada kebingungan dan kelelahan visual dari si pengguna karena adanya begitu banyak poin berita yang saling berebut untuk menjadi topik utama. Kemudian pada step ketiga ini, mana artikel berita yang murni organik dan mana yang sekedar konten sponsor. Pengguna kesulitan mencari menu automation. Jadi di website ini sendiri, seperti yang diketahui terdapat ada banyak topik yang digunakan dalam website. Nah, dari pengalaman pengguna, pengguna itu merasa kesulitan karena adanya banyak bagian mulai dari artikel berita, kemudian sponsor, dan juga karena layout yang berantakan dan membingungkan ini, si pengguna kesulitan untuk mencari fokus yang memang dia butuhkan. Kemudian di step keempat ini, semoga artikel ini langsung ke inti masalah teknis dan tidak tertutup oleh iklan pop-up di tengah jalan. Seperti karena pada website sebelumnya itu dia memang ada begitu banyak sponsor yang yang ditampilkan di halaman pertama, kemudian tengah dan juga akhir, sehingga ketika pengguna ingin membaca dan mencari artikel itu mengalami kesulitan dan kurang nyaman. Kemudian di step kelima ini, informasi teknisnya sangat valid dan bermanfaat, tapi mata saya lelah jika harus berlama-lama menjelajahi situs ini lagi. Yang mana artinya puas namun kelelahan. Ya, sehingga diperlukan adanya simplifikasi dari desain yang dipilih. Kemudian yang poin keduanya yaitu ada mengenai what is the customer's action. Apa yang dilakukan dari si pengguna dari website ini. Di step pertamanya itu ada membuka mesin pencari Google atau newsletter email untuk mencari topik industri spesifik. Kemudian di step keduanya itu mendaratkan pandangan pertama atau focal point, menggerakkan mata secara scanning mencari elemen menonjol di area atas. Di step ketiganya mencoba menavigasi menu atas atau memfilter topik spesifik seperti operation atau subdivision melalui kotak pencarian. Kemudian di step keempat mengklik judul berita utama atau memutar video terbaru yang relevan dengan kebutuhan operasional. Kemudian di step 5 menutup tab halaman untuk melanjutkan aktivitas kerja atau menyalin kontak vendor untuk proses pengadaan. Jadi pada bagian ini dijelaskan aksi apa saja yang bisa dilakukan oleh customer selama menggunakan si website ini. Kemudian ada what is the customer's touch point with the business. Di mana untuk step satunya di sini halaman hasil pencarian atau SERP, tautan rekomendasi rekan kerja atau email newsletter resmi dari IEN. Kemudian di step keduanya, bagian atas homepage, header, menu navigasi, spanduk iklan, dan judul-judul komparatif top story. Kemudian di step ketiganya, header 2 baris, daftar vertikal, latest updates, kolom popular video, serta spanduk iklan yang memotong alur konten. Di step keempatnya yaitu halaman detail artikel, pemutar video atau popular video, slot iklan terstandarisasi, dan formulir pendaftaran newsletter. Di step kelimanya, bagian bawah halaman atau footer meliputi komponen kartu topik atau card IO dan info kontak vendor. Pada bagian ini diambil mengenai apa saja sih yang bisa diklik dan interaksi antara website dengan penggunanya yang berkaitan dengan bisnis dari si halaman website IEN ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada what do we want to change about this step, mengenai perubahan apa saja yang ingin diterapkan pada website IEN ini. Untuk step pertamanya yaitu kami memastikan transisi dan kecepatan muat halaman atau loading time dari tautan luar itu berjalan secara instan. Kemudian di step keduanya yaitu mengoptimalkan top story dengan satu elemen visual utama yang proporsional untuk memperkuat branding tanpa menghilangkan fokus pada berita. Jadi poin-poin di sini nantinya digunakan untuk menyelesaikan mengenai permasalahan yang dirasakan pada bagian what is the customer thinking or feeling. Kemudian di step ketiga ini mempertahankan navigasi 2 baris namun memfokuskan struktur konten video menjadi ringkas di homepage dengan detail mendalam di halaman khusus. Kemudian menyajikan
menyajikan video dalam bentuk daftar yang ringkas di homepage agar loading tetap cepat dengan format grid lengkap di halaman video. Kemudian di step 5 menggunakan format card UI modern dengan batas kontainer yang tegas pada bagian akhir halaman. Jadi setiap poin di bagian what do we want to change about this step di sini adalah menjelaskan mengenai bagaimana cara dari penyelesaian masalah yang ada. Mulai dari simplifikasi desainnya, kemudian memastikan transisinya itu tidak lama namun cepat, kemudian ada agar bagaimana pengguna itu ketika membaca tidak merasa kelelahan untuk fokus pada antara konten dengan sponsor dan juga topik atau hal-hal yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah how and or why will we make this change. Mengapa setiap perubahan ini tuh pada poin sebelumnya itu diterapkan. Untuk step pertama di sini adalah meninggalkan situs jika halaman terasa lambat akibat beban visual. Kemudian yang step kedua, menerapkan white space yang lega agar mata pengguna mendapatkan ruang bernapas saat pertama kali mendarat. Step ketiga, kemudian memudahkan buyer atau procurement officer menemukan data vendor B2B secara cepat tanpa hambatan arsitektur. Selanjutnya, step keempatnya, membatasi iklan menjadi satu slot tunggal di bagian atas untuk menghilangkan distraksi tanpa mengganggu alur konten. Nah, kemudian step 5 yaitu meningkatkan estetika situs agar lebih rapi dan profesional sehingga pengguna merasa nyaman dan ingin kembali berkunjung. Dari solusi sebelumnya, di sini kami memastikan apakah setiap perubahan yang dilakukan itu benar-benar sudah tepat dan sesuai dengan masalah yang ada. Nah, dari CJM ini, dari 5 poin dan juga tiap poinnya terdapat 5 step, kemudian dilanjutkan pada pembahasan mengenai problem statement dari proses redesign halaman website IEN. Untuk poin pembahasan dari problem statement di sini ada dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu ada yang pertama, what problem do your user want to solve? Mengenai masalah apa yang ingin diselesaikan dari website yang ada saat ini. Jadi pada poin ini kami ingin menyelesaikan mengenai pembatasan iklan yang hanya pada satu slot utama, karena memang di halaman di website sebelumnya di aslinya itu ada banyak iklan yang ditampilkan di halaman. Alasannya pengguna menginginkan halaman awal yang bersih dan ringkas. Oleh karena itu, iklan dibatasi hanya pada satu slot utama. Ruang halaman dioptimalkan dan konten disusun secara esensial agar pengguna dapat fokus memindai informasi utama. Kemudian yang kedua yaitu mengenai what is this stopping them from completing. Yang mana di sini menghilangkan distraksi iklan dan kepadatan halaman. Jadi pada halaman aslinya sebelum proses redesign, layout dari halaman IEN ini tuh memang sangat padat, mulai dari banyaknya iklan, kemudian tidak ada pengelompokan seperti mana sih berita yang utama atau berita yang terbaru dalam waktu ini. Nah, itu tidak ada. Jadi pengguna itu merasa bingung mana yang memang top berita saat ini. Nah, karena memang semua itu ditampilkan pada halaman homepage khususnya, sehingga kami memilih untuk fokus menyajikan 4 elemen konten utama di halaman awal. Ini gunanya untuk memastikan halaman awal cuma menampilkan berita utama atau top story, kemudian ada kabar terbaru atau latest update, video terbaik atau top video, dan topik lainnya yaitu more topik berdasarkan kategori agar navigasinya itu menjadi lebih efisien. Nah, kemudian yang ketiga adalah poin what other problems could be blocking this. Jadi pembatasan. Jadi dari permasalahan dan solusi yang kami coba terapkan itu ada 3 poin yang kami ambil, yaitu pembatasan pratinjau konten untuk optimasi load time dan fokus pengguna. Jadi halaman awal menyajikan pratinjau konten pilihan untuk memastikan akses dari websitenya itu cepat. Pengguna dapat mengeksplorasi daftar lengkap melalui tombol interaktif yang disediakan. Kemudian poin keduanya yaitu sistem pindah halaman atau deep linking. Jadi kami menyediakan tombol interaktif yang jika diklik akan langsung memindahkan halaman pengguna ke daftar latest update atau kemudian video yang jauh lebih banyak dan lengkap. Jadi tidak semua berita itu ditampilkan secara langsung di halaman homepage. Tujuannya ya untuk tadi mengurangi kepadatan dari layout si website ini. Kemudian yang ketiga yaitu pengelompokan more topics atau segmentasi berdasarkan kategori. Menyusun bagian more topics secara rapi yang disesuaikan langsung dengan pengelompokan kategori industri masing-masing.
Jadi ada berbagai topik pada halaman berita IEN ini. Jadi untuk memudahkannya kami tetap mempertahankan pengelompokan topik dari desain aslinya agar lebih pengguna itu lebih terstruktur untuk melakukan pencarian berita berdasarkan topik-topik yang memang diinginkan dan memastikan pemberian label dari tiap topik ini itu sesuai dengan adanya label warna yang memastikan label warna dari setiap topik itu sesuai dan memang sesuai dan tidak sama dengan label yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Faris Nadila dengan NIM 230605110017. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian redesign dari website Industrial Equipment News. Jadi, pertama-tama ini adalah website aslinya yang dimana untuk secara tampilan ini terlalu penuh dan membuat kita merasa tidak tertarik dengan website ini, yang dimana terdapat banyak iklan yang cukup lumayan besar. Ini termasuk iklan, kemudian ini iklan, dan di mana-mana itu terdapat banyak iklan, sehingga itu lumayan mengganggu para usernya. Nah, kemudian di sini adalah hasil gambaran redesign dari website ien.com. Jadi untuk di redesign ini kita menerapkan beberapa prinsip dari 17 UI UX. Yang pertama ada prinsip simplicity, kemudian prinsip text compatibility, dan kemudian ada prinsip easy of use dan prinsip familiarity. Oke, jadi target utama kita dalam redesign website ini adalah untuk membantu para user seperti manajemen operasional yang sangat sibuk dan butuh informasi secara cepat. Oke, yang pertama, nah di sini kita bisa membandingkan antara ini adalah hasil dari desain kita dan ini adalah merupakan website aslinya, dimana di sini iklannya cukup besar dan kemudian kita redesign menjadi lebih kecil untuk tampilannya. Kemudian jadi untuk desain iklan ini dia menjadi lebih sederhana dengan spanduk tipis seperti ini. Nah, ini merupakan implementasi dari prinsip simplicity, yang dimana kita membuang elemen visual yang berlebihan agar pengguna ini bisa fokus pada konten utama dari website ini. Kemudian yang kedua adalah prinsip text compatibility, yang merombak area tengah bagian sini di desain lama berita utama. Nah, desain lama ini berita utama ini sedikit lebih terlalu penuh, yang dimana pada redesign ini kita hanya mengambil beberapa. Yang pertama top story, yang dimana top story-nya cukup satu saja ditampilkan. Kemudian ada popular video yang kita ambil hanya 3 teratas atau yang terupdate sekarang, dan let update yang baru saja diupdate. Nah, untuk popular video yang dimana untuk website lama dia menampilkan banyak sekali video-video yang dimasukkan, sedangkan menurut kita untuk popular video cukup tampilkan 3 saja sehingga tidak memenuhi dari tampilan website. Kemudian dengan prinsip ini kita menerapkan yang namanya prinsip task compatibility, karena tata letak ini mendukung tugas atau task fungsi dari manajemen operasional, yaitu untuk membaca berita industri terhangat tanpa terhalang apapun. Jadi untuk membaca top story ini kita jadi lebih leluasa dan jadi lebih untuk on point tertuju pada top story ini. Kemudian selanjutnya, nah
Dengan adanya tata letak yang seperti ini, top story, popular video, let's update, dan more topik, ini memudahkan kita untuk bagi para pembaca untuk memindai informasi atau scanning dan melihat alternatif berita hanya dalam 1 detik. Jadi itu lebih cepat. Ini apa? Oh, ini top story, ini popular video, ini let's update, dan more topik. Kemudian, nah untuk more topik ini, karena di sini ada website lama, dia lebih banyak untuk memenuhi ruang terkait dari more topiknya. Sedangkan sini kita lebih singkat saja, dari kita tidak memenuhi ruang, jadi dia bisa di swipe ke kiri kanan. Nah, untuk perpindahan page di sini untuk popular video kita bisa klik. Nah, kemudian akan menunjukkan beberapa video. Ini popular video dan ini top highlight dari videonya, dan ini let's update. Nah, untuk let's update itu kita bisa lihat ada let's update berdasarkan kategorinya, sponsor, operation, new product, production, development, dan lain sebagainya. Kemudian untuk more topiknya di sini, more topik ini dibagi berdasarkan sesuai dengan kategori berita. Untuk operation di sini dia tentang apa, seperti itu. Untuk artificial intelligence dia juga lebih banyak kepada alat-alat canggih zaman sekarang. Product development dia seperti apa, begitu, dan seterusnya. Kemudian melalui dari redesign ini dari website Industrial Equipment News, kita tidak hanya terlihat lebih modern dan lebih simpel, tetapi juga menyelesaikan masalah information overload dengan menyelaraskan kebutuhan bisnis dan kenyamanan pengguna tersebut, yang dimana pada website sebelumnya ini memiliki terlalu penuh iklan dan terlalu menumpuk berita-berita yang menurut kita sebenarnya bisa lebih diperkecil tata letaknya. Nah, kemudian dari desain ini kita tidak mengubah apapun, font, logo, dan apapun, kita tetap mempertahankan bagaimana desain ini semestinya dari asalnya itu. Kemudian mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.